Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yopi sebagai dosen LST 2021 dan juga peserta seminar yang telah hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar dengan tema menghormati dan membahagiakan orang tua, peran anak muda dalam membangun harmoni keluarga. Hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya kita memasuki sesi inti, yaitu pemateri dari pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Pembicara kita itu Kak Wes Masito. Hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul menghormati dan membahagiakan orang tua, peran anak muda dalam membangun harmoni keluarga. Tanpa berlama-lama, kepada Kak Wes Masito, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Cindy. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mentor, yaitu Bapak Sofyan Yofi SEMM dan teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi materi atau ilmu mengenai menghormati dan membahagiakan orang tua, peran anak muda dalam membangun harmoni keluarga. Semuanya bertanya, masih mempunyai orang tua semuanya kan? Alhamdulillah. Sebelumnya di sini ada pengertian akhlak terhadap orang tua, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, tantangan anak muda, dan solusi untuk menguatkan akhlak dan praktik nyata akhlak mulia. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Semuanya pasti udah gak aneh ya sama hadis ini? Ya. Yang pertama itu pengertian akhlak terhadap orang tua. Akhlak kepada orang tua yaitu mencakup perilaku sopan, hormat, dan kasih sayang kepada orang tua kita. Dalam Islam dikenal sebagai birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Contoh akhlak yang baik yaitu mengucapkan kata-kata yang lembut, membantu mereka dengan tulus. Adapun hadisnya yaitu janganlah kau mengatakan kata kepada kedua orang tua kita, dan tidak boleh menghardik, serta kita harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, yaitu kedua orang tua kita. Maaf, bukan hadis, yaitu di situ tertulis di Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadis itu pun menjelaskan bahwa kita seorang anak tidak boleh mengucapkan kata saja, kita tidak boleh ya, apalagi kata-kata kasar yang lain. Menghardik itu apa? Menghardik itu yaitu berbicara kasar. Berbicara kasar itu seperti maaf ya, seperti apaan sih? Itu pun tidak boleh kepada kedua orang tua kita ya. Lalu contoh lainnya, ketika kita diperintah oleh orang tua kita untuk membelikan sesuatu, contoh sesuatu, tolong belikan garam ke warung, kata ibunya ya. Lalu sesuatu menjawab, nanti dulu. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Kita
dan tidak misalkan kita sedang menonton Korea atau drakor, kita dulu lagi nonton ini dulu nih, tidak boleh ya, harus langsung. Nah, membantu mereka dengan tulus, maksudnya apa? Membantu mereka dengan tulus itu, kita itu disuruh cuci piring, misalkan ya disuruh cuci piring, kita kerjakan, tapi kita guru tuh itu apa ya? Ngomel ya, bergumam, apaan sih mas sambil cuci piring gitu ya. Itu tidak tulus ya. Jadi kita harus iya mas, bentar gitu ya saya lakukan, itu sambil maaf. Baik, selanjutnya itu pentingnya berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu kewajiban agama ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sunnah ataupun mubah ya, apalagi haram. Nah, di sini itu wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua. Di sini tertulis dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka hukumnya dosa ya, maka kita berdosa atau durhaka ya. Soalnya di sini hukumnya wajib. Yang kedua itu bentuk rasa syukur. Orang tua adalah perantara hidup dan pendukung agama. Pendukung utama, maaf. Di sini bentuk rasa syukur maksudnya gimana sih? Contohnya ibu ya. Ibu itu telah mengandung kita selama 9 bulan. Nah, kita itu harus mensyukuri itu, karena tanpa orang tua kita tidak ada di dunia. Ya, betul nggak? Kalau misalkan nggak ada ibu bapak kita nggak ada di sini, nggak akan ada di tempat seminar ini, ya. Makanya kita harus mensyukuri bahwa kita masih mempunyai orang tua. Selanjutnya ada tantangan anak muda. Nah, kita sebagai anak muda itu bisa yang pertama itu pengaruh lingkungan negatif. Nah, biasanya sekarang itu zaman apa ya? Kita itu anak muda itu kalau tidak dikuatkan iman, kita akan terbawa lingkungan yang negatif. Contohnya handphone ya. Di handphone itu banyak sekali orang-orang di luar sana, banyak orang-orang yang kurang menghormati orang tuanya, dan di situ diviralkan. Lalu kita melihat orang ini juga begini kepada orang tuanya. Itu tidak boleh ya. Itu contoh pengaruh lingkungan negatif. Yang kedua itu kesibukan dengan teknologi dan media sosial. Nah, di sini itu tantangan untuk kita sebagai anak muda itu, kita itu harus bisa mengatur waktu, ya, mengatur waktu dengan teknologi dan media sosial. Contohnya, jika kita waktunya berkumpul dengan keluarga atau orang tua, itu simpan handphonenya, kita ngobrol bersama orang tua. Lalu jika orang tua, yang tadi saya sudah jelaskan, jika orang tua kita meminta tolong atau menyuruh sesuatu, itu kita sedang memainkan handphone atau sedang menonton drama, kita simpan dulu dan kita turuti orang tua kita dulu, ya. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran akan pentingnya peran orang tua. Nah, di sini sering sekali terjadi bahwa kita itu kurang menyadari perannya orang tua kita, ya. Padahal peran orang tua kita itu di sini sangat besar, ya. Tanpa ibu, tanpa ayah yang mencari nafkah untuk kita tidak bisa berkuliah di sini.
dengarkan dan hargai pendapat mereka. Ya, maksudnya di sini jika kita butuh pendapat dan jika kita mempunyai masalah mengenai apapun itu, mengenai masalah persahabatan atau masalah di tempat kerja, masalah di kampus, ceritakan pada orang tua kita dan kita harus meminta pendapat mereka, ya. Yang ketiga itu tindakan nyata membantu pekerjaan kedua orang tua kita. Terus mengunjungi mereka jika kita sudah menikah. Jika kita sudah menikah bersama suami kita minimal 11 kali mengunjungi orang tua kita atau memberikan hadiah sederhana minimal setiap ulang tahun atau setiap hari raya besar, ya, memberikan hadiah sederhana kepada kedua orang tua kita. Di sini orang tua kita itu orang tua di rumah, orang tua di sekolah, ya, atau di kampus. Orang tua di rumah, orang tua yang melahirkan dan menafkahi kita. Di kampus atau di sekolah atau di pondok, itu guru-guru kita semua itu sebagai orang tua. Nah, siapapun orang tua yang berada bersama kita, kita tidak boleh durhaka atau tidak boleh melawan kepada mereka. Praktik nyata akhlak yang mulia. Yang pertama itu mengucapkan terima kasih setiap hari. Apapun yang dilakukan sama orang tua kita, ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Yang kedua, meminta maaf jika kita berbuat salah. Sekecil apapun kesalahan kita kepada orang tua kita, meminta maaflah terlebih dahulu. Karena walaupun orang tua kita itu sudah memaafkan kita, jika sudah memaafkan kita walaupun kita tidak meminta maaf, tapi kita harus tetap meminta maaf. Yang ketiga itu selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Setiap sholat, kalian pasti sudah tahu doa orang tua, yaitu wali walidaya warahmah kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita setiap kali kita sholat, setiap kali kita berdoa. Kita meminta doa kepada orang tua kita setiap kali kita akan melakukan sesuatu apapun itu, ya. Kesimpulannya di sini, hormat dan bakti kepada orang tua adalah investasi akhirat. Setiap tindakan kecil yang membahagiakan mereka bernilai besar. Jadikan bakti kepada orang tua sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Isma Sito yang telah memaparkan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Kak Alis. Selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Usai Sana dari Nama Kimbab. Menurut Kak Elis, ada nggak dosa orang tua ke anak? Kan banyak kepada orang tua. Ini sebaliknya, ada nggak?
Dari Dr. Snecker, izin bertanya. Pasti harapan setiap orang memiliki keluarga yang harmonis. Ini saya bukan cerita pribadi ya. Kadang ada yang orang luar yang curhat, gimana kalau keadaan di suatu keluarga itu kurang harmonis, atau bahasa kasarnya broken home. Apakah kita harus tetap taat kepada orang tua yang tersebut yang bukannya peduli sama kita di waktu kecil, kita cuma dititipin ke panti asuhan ataupun ke nenek kita biasanya gitu. Sedangkan bapaknya kemana, emaknya kemana, dikasih jajan juga kagak. Ada yang begitu kalau di rumah. Gimana nanggepin orang yang begitu? Ada kan kalau kita, ayo kalian berbakti, nanti dia dia ngejawab. Orang-orang luar kan pikirannya rada-rada banyak yang inilah ya, nggak bisa langsung dinasihatin. Gimana tuh caranya kira-kira? Kalau ada yang seperti itu, misalkan kita, kamu harus berbakti ya sama orang tua kamu, sedangkan dia keadaan keluarganya seperti itu, harus tetap hormat kepada orang tua yang seperti itu atau gimana? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya pribadi, doakan saja. Kita sebagai anak, seperti apapun orang tua kita, bahasa kasarnya, sejahat atau sengeri apapun orang tua kita, itu tetap orang tua kita. Misal, maaf, saya itu tinggal di pondok pesantren dan banyak sekali santri-santri yang broken home, yang mereka itu ditinggalkan oleh orang tuanya atau orang tuanya pisah, bapaknya di mana, ibunya di mana, dan mereka diurus oleh neneknya, ya. Kita itu sering sekali mendengar hal-hal seperti itu, dan kita tetap memberikan semangat pada anak itu, tetap semangat, tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan. Ya, kita tetap mendoakan orang tua kita biarkan seperti itu, karena dengan doa itu, sekeras apapun hati, jika kita terus mendoakan orang tua kita, insya Allah orang tua kita akan lembut hatinya, dan mungkin insya Allah suatu saat juga orang tuanya akan kembali peduli atau akan kembali kepada anak itu. Kita itu sebagai anak, kita sekarang tuh hanya bisa berusaha untuk sukses dunia dan akhirat. Ya, buktikan kepada orang tua kita bahwa kita bisa hidup mandiri dengan baik dan sukses. Lalu kita terus mendoakannya. Mungkin itu saja menurut saya. Bisa jadi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, karena ini pengalaman pribadi. Saya punya dua adik laki-laki yang sudah menikah dan pisah dari orang tua. Yang orang tua saya kebetulan tinggal satu, yaitu ibu, dan tinggal sama saya. Saya pernah dengar tausiah bahwa sebenarnya ibu itu adalah kewajiban lebih besar yang harus ditanggung oleh anak laki-laki, bukan anak perempuan. Saya ridho dan ikhlas mengurus ibu saya, tetapi saya juga kasihan kepada adik-adik laki-laki saya yang lebih berat untuk menuruti apa kata istri-istrinya dan menjauh dari orang tua perempuan saya. Bukan berarti saya ingin mereka ikut terlibat dalam mengurus orang tua, tapi saya memikirkan masa depan mereka terutama di akhirat. Karena itu tadi yang Kak Alis sampaikan, birrul walidain ya. Kalau sampai orang tua terutama ibu sampai mengeluh kenapa anak laki-laki itu lebih sayang kepada istri-istrinya ketimbang kepada aku, itu udah menjadi sebuah dosa bukan? Ya. Nah, nasihat apa yang harus saya sampaikan ke adik-adik laki-laki saya agar bisa adil
tidak berat sebelah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nal pertanyaannya. Mungkin Ibu juga tahu ya jawabannya. Pak Ustadz mungkin juga tahu jawabannya gitu. Ibu lebih tahu dari saya itu jawabannya ya, sama Pak Ustadz ya. Baik, apa ya? Betul sekali kata Ibu tadi bahwa kewajiban seorang laki-laki, dengar ya laki-laki itu dari awal balik sampai menikah, sampai tidak ada umur, sampai akhirat itu kewajibannya itu taat kepada seorang tuanya, khususnya ibunya. Beda dengan perempuan. Jika perempuan sudah menikah, dia itu taatnya lebih ke suaminya, ya. Dia taatnya, ridhonya itu ada di suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu selamanya ridhonya itu ada di orang tua, ibunya, ya. Kenapa surga itu berada di telapak kaki ibu? Ya, surga itu berada di telapak kaki ibu. Itu untuk para lelaki. Ya, lelaki itu surganya tetap ada di ibunya. Jika sudah menikah, banyak sekali ya, ada seorang laki-laki yang takut terhadap istrinya. Kadang kalah sama istrinya dan dia itu melupakan ibunya. Misal apa ya? Mungkin kita kasih tahu pelan-pelan ya Bu, bahwa kamu itu surganya tetap di ibu kamu. Kewajiban kamu menafkahi ibu kamu itu sampai ibu kamu tiada, itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau istrinya nggak paham, kasih paham aja, pelan-pelan. Kasih tahu pelan-pelan kepada istrinya bahwa suami kamu itu kewajibannya menafkahi ibunya, berbakti kepada ibunya itu seumur hidupnya. Doa ridho suami kamu itu ada di ibunya. Jika ibumu tidak ridho kepada suamimu, kamu juga akan terkena imbasnya. Maaf kasarnya seperti itu ya Bu. Jadi para istri, jika nanti para perempuan di sini, jika nanti kalian sudah menikah, tidak jangan sampai kalian melarang seorang suami atau suami kalian untuk tidak berbakti lagi kepada ibunya. Apalagi sudah tidak ada ayah kalian, tidak ada yang menafkahi, ya. Emang kebanyakan yang saya dengar itu anak perempuan yang sering menjaga ibunya, ya Bu ya. Jadi sekarang itu zamannya suami itu rata-rata itu kalau ya maaf, jika tidak mempunyai jika tidak paham akan agama, itu suami pasti takut sama istrinya dan akan melupakan ibunya. Apalagi kita meninggalkan ibu di rumah dan kita pergi bersama istri kita, itu banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, makanya dari sekarang kita pahami agama, pahami tentang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya para lelaki, para suami, tidak boleh menelantarkan ibu kita walaupun kita sudah mempunyai istri, ya. Kita wajib menafkahi, wajib berbakti dan tidak boleh ya. Pokoknya ridho suami itu, ridho laki-laki itu selamanya ada pada ibunya, ya. Dan apabila ibu sudah murka, kan tadi
Baik hadirin yang saya hormati, tidak terasa sampai pada penghujung acara seminar dengan tema menghormati dan membahagiakan orang tua, peran anak muda dalam membangun harmoni keluarga. Semoga kita juga bisa sedikit muhasabah diri gitu ya, dengan yang telah saya sampaikan, dan juga semoga seminar ini memberikan wawasan baru dan semangat untuk terus berperan aktif dalam keluarga masing-masing dengan keyakinan bahwa perubahan positif pada keluarga dimulai dari setiap individunya. Terima kasih atas partisipasi aktif semua peserta, dan mari terus bekerja sama untuk membangun harmoni keluarga yang lebih baik. Akhir kata, saya atas nama panitia dan seluruh tim yang terlibat, kami memohon maaf atas segala kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Selamat